Ini nanti kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan. Firman-Mu, firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi hidupku. Waktu ku bimbang di jalan hidupku, tetaplah Kau di sisiku, dan ku takkan takut karena Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi hidupku. Waktu ku bimbang di jalan hidupku, tetaplah Kau di sisiku, dan ku takkan takut karena Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang di jalan hidupku, tetaplah Kau di sisiku, dan ku takkan takut karena Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi hidupku, terang bagi hidupku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Ya, puji Tuhan. Ya, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Salam kudus buat kita semuanya. Shalom. Mari kita bersama-sama tundukkan hati kita. Ya, saudaraku, mari kita masuk pada perenungan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya, kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih pagi hari yang indah ini Tuhan. Kembali lagi Tuhan Yesus,
kami merasakan kasih sayang-Mu yang tidak berkesudahan. Kasih Kristus yang telah tercurah dalam kehidupan kami, yang terus meneguhkan hati dan pikiran kami untuk senantiasa melihat betapa luar biasa bimbingan-Mu Tuhan. Betapa baik Engkau Tuhan, setiap saat tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Bapa di surga atas penyertaan-Mu ya Bapa, di saat kami beristirahat di masa jam tidur kami Tuhan, kami memperoleh kekuatan baru Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan Yesus, kami kembali lagi ingin mendengarkan suara sabda-Mu ya Bapa. Firman-Mu ya Tuhan, pelita, terang bagi jalan kehidupan kami, sehingga kami bisa melihat segala kebaikan Tuhan dengan terang, dengan iman kami kepada kebenaran-Mu ya Bapa, yang terus meneguhkan iman kami, agar kami semua Tuhan berbuah, memuliakan-Mu Tuhan, setia terus ya Bapa kepada kebenaran-Mu ya Bapa. Dan banyak orang yang terberkati melalui kebenaran firman-Mu, melalui kehidupan kami yang Engkau berkati Tuhan Yesus. Dan kami berterima kasih menyambutnya dengan penuh syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan. Baiklah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, kembali lagi kita bersama-sama ya saudaraku pagi hari ini. Ya, kita semua diberikan kesehatan yang baik. Ini adalah harta yang sangat berharga yang kita miliki, di mana Tuhan terus mengingatkan kita dan memberikan kita motivasi yang terus menyadari bahwa kita ini harus selalu lebih dekat lagi dengan Tuhan kita, sebab Dialah sumber kekuatan kita, Dialah sumber sukacita kita, Dialah segalanya dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Nah, untuk itu saudara-saudaraku yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali lagi melihat bagian yang sangat padat dengan berkat Tuhan yang kita bisa ambil dari Roma pasal 9. Ya, Roma pasal 9. Kita masih ada dua bagian lagi di sini yang akan kita renungkan, penegasan daripada kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan iman kita semua. Baru nanti di minggu depan kita akan masuk ke Roma pasal 10 yang sangat luar biasa. Terima kasih, sangat bersyukur kepada Tuhan untuk kebersamaan kita semuanya saudara-saudaraku ya. Inilah berkat Tuhan, inilah kebaikan Tuhan, inilah kuasa Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita semuanya. Terima kasih. Mari, sudah siap saudara-saudaraku ya. Kalau bisa saya minta tolong untuk apakah Ibu Rostani bisa membacakan Roma pasal 9 ayat 30 sampai ayatnya yang ke-33 untuk kita ya, dengan suara dengan suara yang jelas ya. Saya persilakan untuk membaca Roma pasal 9 ayat 30 sampai 33 ya. Iya Bu, iya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Ya. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Oh ya.
Puji Tuhan, terima kasih. Ya, terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah beberapa kali membahas dan mendengarkan bagian-bagian yang menyingkapkan, yang membukakan, ya, bagaimana kita melihat bahwa kasih sayang Tuhan, kebaikan Tuhan itu sangatlah luar biasa kepada umatnya, kepada bangsa pilihannya, yaitu orang-orang Israel, ya. Tetapi bahwa mereka mengabaikan panggilan Tuhan, bahwa mereka mengeraskan hati, ya, dan mereka memalingkan telinga mereka, pendengaran mereka dari panggilan Tuhan yang terus ingin agar respon mereka dengan penuh iman, ya, dan kesempatan yang panjang, yang sangat lama sekali, di mana Tuhan panjang sabar untuk memanggil mereka, supaya mereka benar-benar sadar, ya, bahwa apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada nenek moyang mereka itu akan diwujudkan, akan dilaksanakan, dan benar-benar mereka akan hidup di hadapan Tuhan sebagai umat pilihan yang terberkati dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Ya, tetapi itu kemarin sudah kita lihat bahwa, ya, orang-orang Israel ini, ya, selalu mendurhaka kepada Tuhan. Mereka menolak Allah Bapa, mereka menolak Allah Anak, dan mereka juga menolak Allah Roh Kudus. Ya, nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, semuanya kita lihat bahwa kegagalan mereka itu bertumpu kepada satu hal yang menjadi sandungan buat mereka, ya, menjadi sandungan buat mereka, yaitu di mana dikatakan tadi di ayatnya yang ke-31, ya, ayat 31, tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu, ya, tidaklah sampai kepada tujuan yang sebenarnya, ya, yang sebenarnya mereka dengan mudah dapat memperolehnya, asal mereka mau menggunakan cara daripada Allah yang bisa membuat mereka berhasil, bukan dengan cara mereka sendiri. Nah, inilah problem, ya, daripada orang Israel, agama Yahudi. Ya, ini problemnya mereka nih, bukan hanya agama Yahudi, tetapi kita kemarin sudah mendengar ini adalah problem daripada agama-agama juga di dunia ini. Yaitu apa? Bahwa mereka menentukan sendiri cara mereka, ya, kebenaran mereka sendiri yang mereka sodorkan kepada Tuhan, tetapi bukannya menerima kebenaran Allah, bukannya menerima apa yang telah ditentukan oleh Allah yang terbaik bagi kehidupan manusia, bagi kehidupan mereka, tetapi mereka selalu memaksakan apa yang menjadi kehendak mereka kepada Tuhan, yaitu apa? Mengejar kebenaran bukan karena iman, ya. Tetapi ayat 31, bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? 32, karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan, ya. Jadi bagaimana cara mereka terhubung dengan Yesus Kristus supaya mereka tidak tersandung, Bapak Ibu Saudara? Seharusnya mereka membawa apa sebenarnya? Ya, datang kepada Yesus itu dengan apa sebenarnya, Bapak Ibu Saudara? Apa yang diminta oleh Allah, ya, supaya manusia itu, supaya bangsa Israel ini bisa dipulihkan, mereka bisa diampuni, ya, dari segala kesalahan dan dosa mereka, dari segala
pelanggaran mereka. Apa sebenarnya yang diinginkan oleh Allah? Apa yang diminta oleh Allah? Jadi mereka itu selalu menyodorkan bahwa mereka itu orang baik gitu ya. Mereka itu adalah orang yang baik, orang yang saleh, orang yang sudah melakukan hukum Taurat, yang sudah banyak dipuji orang, sudah banyak prestasi, ya, dan mereka sudah banyak pengikutnya, mereka sudah diakui, ya, mereka sudah memuji-muji Tuhan, dan mereka sudah berkorban dan lain sebagainya. Intinya adalah bahwa mereka selalu mengandalkan kekuatan mereka sendiri, ya, kekuatan perbuatan mereka sendiri. Dan di situ letak kegagalan daripada orang Israel ini. Dan yang juga menjadi hal yang sama terjadi saat ini di tengah-tengah daripada bangsa-bangsa lain saat ini, sama juga Bapak Ibu Saudara. Ya, semua orang saat ini berpikir bahwa mereka akan berkenan kepada Tuhan apabila mereka melakukan sesuatu yang terbaik menurut pikiran mereka atau menurut ajaran-ajaran mereka sendiri, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dan disinilah kita lihat pentingnya mengenal kasih karunia. Amin. Mengenali inti daripada kasih karunia Tuhan itu apa, ya. Karena kasih karunia, ya, tidak bisa digantikan dengan perbuatan-perbuatan manusia. Coba kita lihat dulu di dalam Roma pasalnya yang mari kita buka dulu Alkitab kita. Roma pasalnya yang keempat, ya, ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima. Roma pasal 4 ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima. Saya akan membacakan saja buat saudara-saudaraku semuanya, ya. Nah, semoga menikmati kebenaran firman Tuhan ini. Di Roma pasal 4 ayatnya yang keempat, yang sangat luar biasa, ayat 4 dan 5. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Kalau ada orang yang berusaha, yang berjuang keras, ya, dikatakan itu diperhitungkan bukan sebagai hadiah, ya, bukan hadiah itu namanya, tetapi itu adalah sebagai haknya. Itu adalah hasil jeripayahnya, begitu ya. Nah, ini akan menjelaskan arti daripada kasih karunia dan usaha itu berbeda. Kasih karunia dan perbuatan itu berbeda. Ya, jadi perbuatan itu tidak bisa dikatakan sama dengan kasih karunia atau anugerah Tuhan. Ya, itu kebalikannya. Dari mana kita tahu? Di ayat 5 dikatakan situ. Tetapi, nah, arti kata tetapi adalah apa? Sebaliknya, berbeda hal, ya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, nah, kan sebaliknya ini kan. Kalau tadi kan orang yang bekerja, orang yang berjuang, ya, itu mendapatkan hasil diperhitungkan sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya, luar biasa ya, jelas ya Bapak Ibu ya. Ada orang yang bekerja katanya, yang tidak bekerja, yang tidak melakukan, namun percaya, ya berarti beda ya. Melakukan tidak sama dengan percaya. Percaya tidak sama dengan melakukan, ya. Percaya adalah menerima saja sepenuhnya, ya. Kalau ada orang yang tidak percaya, kalau ada orang yang tidak bekerja, kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Allah yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Jadi sebenarnya, ya, kita lihat manusia itulah yang menyusahkan dirinya kan? Benar ya Bapak Ibu Saudara ya? Manusia itulah yang menyusahkan dirinya sendiri. Tuhan sudah menyediakan cara yang terbaik membuatnya menjadi berhasil. Cara yang terbaik, ya,
yang membuat kita berhasil adalah karena kasih karunia-Nya saja. Bukan karena usaha kita, bukan karena perjuangan keras kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak. Ya. Kalaupun Paulus mengatakan, dia katakan apa? Kasih karunia Allah tidak sia-sia bagiku, ya. Karena aku bekerja lebih keras daripada mereka yang lain semuanya, kata Paulus, ya. Tapi dia katakan, tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Tuhan yang bekerja di dalam aku. Jadi adapun keberhasilan yang yang Tuhan kerjakan melalui kita, ya. Jadi bukan keberhasilan kita, bukan usaha kerja keras kita, bukan upaya kita Bapak Ibu Saudara dengan motivasi daging, ya, motivasi kedagingan kita, ya kan, cara imajinasi kita sendiri dengan pengetahuan yang kita ciptakan sendiri atau yang pengetahuan yang kita hadirkan sendiri di dalam pikiran kita, ya, bukan karena itu Bapak Ibu Saudara, tetapi karena kesadaran kita terhadap kasih karunia Allah itu, maka kita melakukan sesuatu. Itu artinya, ya, Tuhan bekerja melalui kita sehingga kita menjadi berhasil. Amin. Tapi bukan lagi kita itu Bapak Ibu Saudara, tapi Allah yang melakukannya melalui kita. Amin. Jadi bukannya pasif tidak ada perbuatan baik. Ya Bapak Ibu Saudara, bukannya menjadi kosong melompong, tidak. Ya, bukannya omdo gitu ya. Nah, bukannya hanya omong doang, tidak Bapak Ibu Saudara. Bagaimana omong doang? Iman itu kan merupakan suatu kehendak Allah yang sangat dihargai. Amin. Karena apa? Karena iman itu bergantung kepada pekerjaan Allah, yaitu kasih karunia-Nya. Yesus Kristus melakukannya di atas kayu salib dengan sempurna. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, dan kita menggantungkan, ya, keyakinan kita kepada hal itu, kepada fakta itu, kepada kenyataan itu, kepada kebenaran itu. Ya, jadi itu bukan hal yang yang sia-sia atau bukan omong kosong, ya. Itu adalah kebenaran yang utuh dengan nilai, ya, pengorbanan yang sempurna dari Tuhan Yesus dengan kasih yang tulus dan yang suci dan yang murni. Amin. Dengan kuasa di dalamnya, di mana Allah berkenan menerima kita karena iman. Amin, saudara-saudaraku. Ini yang rahasia ini yang boleh dikatakan yang terselip di dalam yang jauh dari perhatian, jauh dari pengamatan atau jauh dari hati dan pikiran daripada bangsa Israel. Mereka selalu aja, ya, mengandalkan pikiran mereka, ya, di dalam mengenali atau di dalam memperhadapkan diri mereka kepada Tuhan, ya, mereka selalu salah kaprah. Jadi inilah latihan yang sangat luar biasa dilakukan oleh kasih karunia Allah, mendidik kita, membuat kita, ya, orang-orang kudusnya Tuhan, orang-orang percayanya Tuhan saat ini menjadi lebih peka, ya, terhadap apa yang dikatakan oleh firman Allah. Kita dilatih Bapak Ibu Saudara, pikiran kita dilatih, batin kita dilatih, manusia baru kita dilatih, ya. Ya, tadi malam saya sudah sampaikan dengan terang benderang lagi Bapak Ibu Saudara bahwa manusia baru, ya, bahwa manusia batiniah itu terus diinisiasi, diperkenalkan, dikonfirmasi, diteguhkan terus kepada panggilannya, ya, untuk berfungsi sebagai manusia baru, manusia batiniah, yaitu
untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Amin. Yaitu memberitakan kasih karunia-Nya. Ya, Injil kasih karunia keselamatan yang disampaikan kepada semua orang, ya, memanggil semua orang bahwa saat ini bukan usahamu, ya, bukan pekerjaanmu, bukan kerja kerasmu itu yang menjadi dasar bagi Allah menerima dirimu, tetapi apa? Imanmu kepada, ya, kasih karunia Allah, Yesus Kristus salibnya, ya, mempercayai kata-kata Tuhan, perkataan Tuhan, mempercayai perkataan Tuhan tentang Yesus Kristus, tentang salibnya. Banyak hal yang diperkatakan oleh Tuhan tentang Yesus Kristus, kan, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak hal, mulai dari kitab perjanjian lama itu, ya, segudang bertumpuk-tumpuk, ya, informasi dari Allah, ya, melalui nabi-nabi tentang Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi, ya, kita harus tahu yang mana, ya, firman Allah yang membangkitkan iman kita yang benar saat ini kepadanya. Itu firman itu yang harus kita tahu. Itu yang dikatakan di dalam Efesus 1 ayatnya yang ke-13 itu. Di dalam Yesus kamu karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Amin. Itu yang luar biasa, ya. Yaitu Injil keselamatanmu. Ya. Jadi ada satu bagian dari firman Allah yang menjadi inti daripada keselamatan manusia saat ini. Dan itu akan dengan mudah diperoleh oleh semua orang apabila membaca, ya, dan mendengarkan firman Tuhan dari, ya, surat-surat yang dituliskan oleh siapa? Oleh Rasul Paulus, ya. Bapak Ibu Saudara, antara lain yang kita baca ini Roma pasalnya yang keempat ini. Jika ada orang yang tidak bekerja, yang tidak berbuat, tidak melakukan, ya, namun percaya, ya, membawa dirinya kepada kepercayaan, yaitu kepercayaan kepada kasih karunia Allah, Yesus Kristus yang sudah berkorban menebus segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Dikatakan imannya itu diterima, diperhitungkan, ya, Allah menjadi kebenaran, menjadi benar, menjadi diterima orangnya, ya kan? Orangnya tidak layak, orangnya berdosa, ya, orangnya patut dimurkai oleh Allah. Kita yang dulu adalah orang-orang yang berdosa, ya, yang layak dimurkai, harusnya dicampakkan ke dalam lautan api neraka karena kita orang yang berdosa, Bapak Ibu Saudara. Di dalam hubungan kita dengan Adam, nenek moyang kita, karena upah dosa adalah maut. Tapi dikatakan apa? Orang yang percaya itu sekalipun tidak berbuat, tidak melakukan apa-apa, apabila menerima fakta pekerjaan Allah melalui apa yang dilakukan oleh anaknya yang tunggal Yesus Kristus di atas kayu salib, imannya, kepercayaannya itu diperhitungkan menjadi kebenaran. Amin. Bapak Ibu Saudara. Dan yang sangat luar biasa adalah Paulus ini, Bapak Ibu Saudara, dialah contoh yang paling ideal, yang sangat luar biasa. Ya, kalau perkataan lain yang lebih menegaskan lagi, Paulus katakan, akulah contoh yang pertama yang diselamatkan oleh kasih karunia Allah dengan model ini. Dengan model kasih karunia Allah yang sangat luar biasa ini, ya, yang dikaruniakan Tuhan berdasarkan kematian Yesus Kristus, pengorbanan Yesus Kristus, kasih yang sempurna di atas kayu salib. Ya, Paulus yang pertama dikatakan mengalaminya, barulah kemudian orang-orang yang berikutnya mendengarkan dan percaya pada Injil keselamatan, bahwa setiap orang yang percaya dibenarkan hanya karena iman. Dan kita lihat Bapak Ibu Saudara di dalam Filipi, ya. Jadi ini memang sangat luar biasa. Kita lihat dulu di dalam kitab Filipi kesaksian daripada Paulus, ya, tentang hal ini, bagaimana dia berhasil lolos berhasil lolos, ya,
sukses Bapak Ibu Saudara dengan bertemunya dia dengan cara Tuhan yang membuat dia berhasil. Ya, tidak terjebak seperti orang-orang Israel yang lainnya, ya, dengan kekeliruan pandangan mereka tentang bagaimana berkenan kepada Tuhan. Dan di Filipi pasalnya yang ketiga itu bisa kita lihat ya, supaya ini menjadi satu suara kebenaran yang sangat besar gaungnya, ya, besar digaungkan, ya, kepada semua orang agar bisa sadar bahwa inilah yang terbaik yang dari Tuhan. Ya, di Filipi pasal 3 kita lihat untuk menjadi masa depan orang-orang yang ingin berhasil di dalam Tuhan. Begini modelnya. Dikatakan di ayatnya yang keempat ya, Filipi pasal 3. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Ya, ini hal-hal, ya, perkara-perkara yang sangat dibanggakan, yang oleh manusia sekarang ini juga mungkin mereka sangat bangga dengan apa yang mereka capai, apa yang mereka miliki. Jadi Paulus bilang, saya sudah duluan dari sana, gitu ya. Bagaimana Paulus katakan, ya, dari orang-orang yang pada saat zaman Paulus itu mencoba menentang kasih karunia Allah, mereka berbangga di situ, ya, mereka sangat percaya diri dengan hal-hal yang seperti itu, ya, latar belakang secara lahiriah, ya, dan dia katakan dia orang Farisi, dia ahli Taurat, bahkan di dalam hal bukan hanya terlihat dengan kehidupan yang saleh menurut hukum Taurat, tetapi bahkan juga dalam kecemburuan. Ya, ayat 6 itu. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Jadi, Paulus katakan semuanya sudah di situ. Kalau ada orang-orang yang merasa, orang-orang Yahudi yang merasa hidupnya saleh, kemudian dia cemburu, dan melakukan penganiayaan terhadap pengikut Yesus pada saat itu, Paulus bilang, saya sudah dari sana. Ya, saya sudah melakukan memimpin pembunuhan terhadap Stefanus, begitu ya, Saulus katakan. Jadi artinya penentangan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap berita Injil kasih karunia yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu benar-benar adalah kebodohan. Itu kira-kira ya. Itu adalah suatu sikap kebodohan. Karena apa? Karena Saulus sudah melewati semua pengalaman-pengalaman yang dibanggakan oleh orang-orang yang merasa bahwa mereka bangga dengan segala apa yang mereka punyai, dengan pengalaman-pengalaman pengetahuan, pengalaman-pengalaman diri mereka sendiri. Itu Paulus katakan itu sudah merupakan suatu kebodohan yang pernah dilalui dia. Ya, dari mana kita tahu bahwa itu adalah sebuah kebodohan? Kita lihat di ayatnya yang ke 7 ya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, nah itu adalah merupakan suatu untung yang sangat besar. Merupakan hal yang sangat membuat dia sangat pede, sangat percaya diri dulu ya. Sangat confidence gitu dengan hal-hal yang bersifat lahiriah itu. Dia pernah mengalami itu ya. Ya, tapi dikatakan tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Nah, itu begitu berbalik ya 180 derajat ya Bapak Ibu Saudara. Orang yang tadinya tidak mengenal kasih karunia Allah, kemudian dia mengenal kasih karunia Allah, itu pasti menjadi hidupnya berubah drastis ya di dalam Tuhan, ya, berubah dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru, dari ciptaan lama menjadi ciptaan baru, ya, dari berdosa menjadi kudus, dari tidak selamat menjadi selamat, dari orang berdosa menjadi orang benar di hadapan Allah. Amin. Nah,
Kita lihat itu yang dialami oleh Rasul Paulus, ya. Dan dia katakan ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, semua yang dia bangga-banggakan itu dahulu, ya itu dianggapnya menjadi apa? Sampah. Ya. Jadi sementara orang Yahudi masih menganggap sampah adalah yang paling utama, ya. Sementara Paulus itu sudah menerima Kristus yang menjadi kemuliaan yang sesungguhnya, ya Bapak Ibu Saudara, yang terbaik dari Tuhan telah sampai kepadanya, telah diterimanya, ya. Ya, jadi kebanggaan lahiriah di zaman sekarang ini. Orang yang sangat diberkati oleh Tuhan adalah yang terlihat mereka secara materi sangat berlimpah-limpah. Begitu kan pandangan manusia di zaman sekarang ini juga kan Bapak Ibu Saudara, ya. Yang mempunyai keberhasilan secara material, ya, secara material, ya, secara sosial, ya, memiliki kelas sosial yang tinggi. Ya Bapak Ibu Saudara, seolah-olah di zaman sekarang ini itulah yang menjadi patokan, ya, dengan segala fasilitas yang berlimpah, berkecukupan, tidak berkekurangan di sana sini, ya, selalu happy dan sebagainya, bisa melakukan apa saja karena segala fasilitas punya. Seolah-olah itulah yang merupakan gambaran kehidupan yang ideal di zaman sekarang ini Bapak Ibu Saudara. Tapi Paulus bilang, aku sudah dari situ. Aku sudah lewati itu semuanya. Dan sekarang kalau kubandingkan, ya, setelah aku menerima Yesus Kristus, kasih karunia-Nya, sekarang aku punya pandangan yang benar-benar baru. Aku menganggap itu semuanya seperti sampah kalau dibandingkan dengan kemuliaan yang kita peroleh di dalam Kristus Yesus. Amin. Kemuliaan karena salibnya Bapak Ibu Saudara. Iyalah, benar itu. Karena apa? Masakan dosa-dosa kita, kejahatan kita dibayar dengan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Darahnya, nyawanya Bapak Ibu Saudara. Siapa yang mau melakukan itu bagi saudara dan saya? Nggak ada. Ya, tidak ada. Tidak ada yang bisa, bahkan diri kita sendiri pun tidak bisa menebus kesalahan kita dan dosa kita. Bahkan kita memberikan diri kita dibakar, ya, memberikan nyawa kita sendiri pun dikorbankan. Bapak Ibu Saudara, tidak bisa menggantikan, ya, hukuman yang seharusnya yang setimpal untuk kita, tidak bisa menggantikannya. Hanya karena iman, hanya karena salib Kristus, hanya karena Yesus mau rela menanggung segala dosa dan kesalahan kita, dia naik ke atas kayu salib itu. Hanya itulah yang membuat hidup kita menjadi berarti, menjadi berubah, dan hidup kita menjadi, ya, mulia saat ini di dalam Kristus Yesus. Hanya karena pengenalan itu Bapak Ibu Saudara, ya, yang membuat kita menjadi sangat berarti di hadapannya. Dan itu yang dialami oleh Rasul Paulus, ya. Berbeda dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, teman-temannya ahli-ahli Taurat yang lain. Mereka masih berbangga-bangga dengan apa yang mereka lakukan, dengan apa yang mereka perbuat dan mereka capai sendiri dengan pikiran dan akal mereka dalam kedagingan mereka. Tapi Paulus, ya Bapak Ibu Saudara, mengatakan bahwa aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus, ya. Dan ayat 9, inilah intinya, ya, inti daripada kebenaran yang membuat Paulus berhasil dan juga yang menjadi batu sandungan bagi, ya, orang-orang Yahudi yang lainnya yang tidak percaya. Apa itu? Ayat 9. Dan berada dalam dia, dalam Yesus, bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati. Bukan karena melakukan, bukan karena taat dia berada dalam Yesus, tidak. Bukan karena dengan kerja kerasnya, berjuang, kerja keras, lebih keras lagi. Tidak Bapak Ibu Saudara, ya. Dia katakan berada dalam Yesus bukan dengan
kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Bukan karena mentaati, bukan karena melakukan, ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi karena apa? Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Haleluya, puji Tuhan. Itu yang dikatakan Paulus di Roma pasal 4 tadi. Jika ada orang yang bekerja, jika ada orang yang tidak bekerja, yang tidak melakukan, namun percaya kepada Allah yang membenarkan orang berdosa, maka imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Itu yang membuat Saulus berhasil. Itu yang diresponi dia dari Yesus Kristus. Ya, itulah kuasa yang menyelamatkan itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, itulah juga berita kebenaran yang dibutuhkan oleh semua orang saat ini, semua manusia saat ini. Ya, jadi bukan kerja keras manusia itu yang menyebabkan dia berkenan kepada Tuhan, tetapi imannya, kepercayaannya meresponi, menyambut kebaikan Tuhan, kemurahan hati Tuhan, kasih yang sempurna yang diturunkan oleh Allah melalui pengorbanan yang dinyatakan oleh Kristus Yesus di atas kayu salib. Salib adalah kemuliaan kita, amin. Salib adalah kemuliaan Allah, ya. Itu batu sandungan memang bagi orang yang tidak percaya. Batu sandungan bagi orang Israel. Karena apa? Ya karena tidak percaya, Bapak Ibu Saudara. Bukan karena Tuhan menolak mereka atau benci kepada manusia. Tuhan memanggil melalui firman-Nya. Orang Israel, bangsa lain, kita, semua orang saat ini dipanggil untuk percaya saja. Jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri, jangan mengandalkan pikiranmu sendiri, jangan mengandalkan kesungguhanmu beribadah. Tidak, bukan itu yang Tuhan lihat, tapi kesungguhan Yesus Kristus yang nyata di atas kayu salib itu adalah yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, dan Paulus berhasil sukses di dalam Tuhan karena iman. Amin. Karena kepercayaan. Jadi Bapak Ibu Saudara tidak heran, ya. Tadi malam kita sudah lihat itu di Kisah Para Rasul 20 ayat 24 itu, di mana Paulus langsung menaruh harga mati, yaitu dia katakan, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, tidak ada dari hal-hal apapun yang menghalangi aku, supaya aku bisa sampai kepada garis finish, untuk melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan kepadaku, yaitu untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah. Amin. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, seperti kita mengalaminya. Sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu Saudara, sangat luar biasa. Hidup yang sangat layak dihidupi adalah hidup di dalam kasih karunia Allah saat ini. Amin. Nah, jadi kita lihat Bapak Ibu Saudara bahwa dikatakan bahwa batu sandungan, di Roma pasal 9 tadi, aku menaruh batu sentuhan, batu sandungan di Sion, dan siapa yang dikatakan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Tuhan pasti bela. Amin. Dan kita lihat dulu contohnya orang-orang yang tersandung, orang-orang Israel yang tersandung dan tidak mendapat pembelaan dari Kristus Yesus, di akhir zaman nanti, karena mereka salah kaprah, selalu mereka ngotot mengandalkan perbuatan-perbuatan lah menjadi jalan mereka untuk diterima Tuhan, dan mereka menolak kehendak Allah. Maka kita lihat di dalam Matius pasal 7. Kita lihat Matius pasal 7 contohnya. Bagaimana contohnya pada akhirnya Yesus tidak membela orang-orang yang mengandalkan perbuatannya sendiri, tapi bukan karena iman dalam pendekatan mereka kepada Tuhan. Mereka akan sangat menyesal.
Matius pasal 7 ayatnya yang ke-22 dan 23. Matius 7 ayat 22 sampai 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, kepada Tuhan Yesus. Seruannya apa? Teriakannya apa? Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Bapak Ibu Saudara, ini di mana ini orang-orang seperti ini, di mana saudaraku ya? Ya, kalau ini adalah orang-orang Israel sendiri kan yang dimaksud oleh Yesus Kristus kan. Dalam konteks ini ya. Tapi ada juga dalam konteks zaman sekarang ini, nanti akan kita lihat di masa kasih karunia ini ya. Akan juga terjadi hal yang sama. Ya, karena kesempatan itu diberikan oleh Tuhan baik kepada orang Israel maupun kepada bangsa lain kan. Nah, ketika diberikan kesempatan kepada bangsa lain, beginilah model orang-orang kelompok tertentu di mana mereka ya mengandalkan diri mereka sendiri, mereka bernubuat dalam nama Yesus, bernubuat ya kan, mengusir setan dalam nama Yesus, setan gundul lepas ya, ditengking dan gitu dan segala macam ya. Bapak Ibu Saudara ya, nah, dalam nama Yesus sembuh, setan pergi, diusir dan sebagainya. Ya, dalam nama Yesus, Bapak Ibu Saudara. Itu di mana dilakukan Bapak Ibu Saudara? Ya, itu di gereja-gereja kan? Ya, bukan di tempat ibadah agama lain itu dilakukan. Ya. Dan dikatakan dan melakukan banyak tanda-tanda mukjizat demi nama Yesus, bukan demi nama lain. Ya kan, Bapak Ibu Saudara? Ada orang yang bilang ya bahwa semua orang yang menyebut nama Yesus itu sudah pasti diselamatkan. Belum tentu. Belum tentu Bapak Ibu Saudara, ya. Semua orang yang menyebut namanya sudah mengaku percaya Yesus itu adalah saudara seiman. Belum tentu Bapak Ibu Saudara. Jangan segampang itu mengatakan saudara seiman. Tahu dari mana itu saudara seiman? Memang tahu ya apa yang diimani oleh orang itu. Ya. Kalau dia mengimani memang percaya pada Yesus, tapi kan di dalam hatinya tidak cukup dengan iman masuk surga, harus dengan perbuatan. Apa itu saudara seiman? Hati-hati saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya. Jadi artinya hati-hati bukan berarti kita membenci orang itu, harus mendoakan dia supaya dia mengenal kebenaran, tapi kita haruslah menjadi orang yang clear di dalam pengenalan kita, pengertian kita tentang siapa sebenarnya yang sudah diselamatkan dan siapa yang belum. Ya, kita harus benar-benar hikmat Allah itu harus dengan cerdas ada di dalam pikiran dan hati kita, sehingga sasaran daripada pelayanan kita itu benar-benar berbuah. Amin. Ya, kita tidak melempar peluru kosong kepada orang lain ketika kita berperang di dalam peperangan rohani. Menyampaikan Injil itu harus jelas. Jangan seperti sekarang ini, saudara-saudaraku. Menerima menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu bagaimana? Ya, buka hati, mengundang Yesus masuk ke dalam hati. Bagaimana itu? Ya, ini persoalan bukan perbuatan, bukan usaha, bertobat dan percaya. Ya, banyak doktrin gereja seperti itu sekarang ini, bertobat dan percaya. Apa itu bertobat dan percaya? Mengakui dosa-dosa, ya, minta ampun kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu kan perbuatan namanya. Itu kan usaha itu, perbuatan itu. Ya. Itu bukan iman itu. Dan Saulus sudah melewati itu semua dan dia katakan, semua itu kuanggap sampah, nggak laku di hadapan Tuhan. Yang laku di hadapan Tuhan itu apa? Yang diperhitungkan adalah kebenaran karena kepercayaan kepada salib Kristus, kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudara. Nah, orang-orang ini kita lihat Matius pasal 7 tadi itu, ya, yang menggunakan nama Yesus di tempat-tempat ibadah mereka. Ya, apa yang akan terjadi dengan mereka Bapak Ibu Saudara di hari kemudian, di zaman akhir nanti. Ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, mungkin sekarang ini, ya, mungkin pada saat itu di tengah-tengah bangsa Israel mereka bangga bahwa mereka sudah bisa mengusir setan.
Ya, mereka sudah bisa membuat mujizat, katanya. Ya, sama seperti di zaman sekarang ini. Mereka bangga dengan itu, ngumpulin orang di mana-mana, kebangunan rohani. Ya, begitu. Mengusir setan dalam nama Yesus. Usir setan, sembuh segala macam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Tapi dilihat hasilnya nanti, endingnya bagaimana. Yesus mengatakan apa? Aku tidak pernah mengenal kamu, hai kamu semua pembuat kejahatan. Ya, Tuhan tidak membela mereka di akhir zaman nanti. Dan ini akan terjadi persis nanti Bapak Ibu Saudara pada saat masa antikristus, di masa sengsara besar. Ya, banyak nabi-nabi palsu nanti yang akan menipu banyak orang. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita juga bisa mengambil pelajaran dari sini bahwa banyak orang nanti yang akan menyesal juga Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena mereka selalu mengatakan, oh tidak cukup dengan iman, harus juga dengan perbuatan baik. Ya, harus kerjakan keselamatan. Kalau nggak dikerjakan keselamatan, itu akan hilang keselamatannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan tidak akan membela mereka pada akhirnya nanti. Ya, karena apa? Karena pembelaan Tuhan adalah saat ini pembelaan di dalam kebenaran hanya karena iman kepada Yesus Kristus yang sudah mengampuni segala dosa kita, yang sudah menebus hidup kita dari segala kesalahan dan dosa kita. Itu sebabnya ya di Roma pasal 8 itu kita lihat dikatakan, Roma pasal 8 Bapak Ibu Saudara, ya disinilah dikatakan bahwa kita sekarang adalah lebih daripada pemenang. Amin. Ya, dan kita adalah orang-orang yang dibela oleh Tuhan Yesus. Ya, Roma pasal 8 kita lihat di ayatnya yang ke-31 dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Amin. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Amin. Ya, kita dibela Bapak Ibu Saudara, hidup kita dibela dari segala kejahatan, dari kuasa dosa, kuasa maut, kuasa hukum Taurat, dan segala hal yang menjauhkan kita dari kasih Allah. Kita dibela, dilindungi, dipelihara oleh kasih karunia Tuhan. Amin. Itu yang sangat luar biasa. Ya, tidak dipermalukan kita seperti orang-orang yang tadi. Nah, ya, jadi kita tidak tersandung karena salib Kristus. Kita menjadi sangat terberkati sebaliknya oleh karena salib Kristus. Ya, kita tidak dipermalukan karena kita percaya kepada salib Kristus. Amin. Tapi kita dipermuliakan, benda-benda belas kasihannya yang menerima, dipersiapkan untuk menerima kemuliaan. Makanya berita kita adalah berita salib. Amin. Karena disitulah kemuliaan kita di dalam Kristus. Itulah sukacita kita, itulah damai sejahtera kita, itulah upah kita yang besar di dalam Kristus. Maka di ayatnya yang ke-37 dikatakan, oh ya, ayatnya yang ke-35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti yang ada tertulis, oleh karena engkau kami ada di dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh siapa? Oleh Dia, oleh Yesus yang telah mengasihi kita. Amin. Ya, kalau hanya sekedar menang-menangan di dunia ini itu biasa. Menang itu biasa. Ya, Bapak Ibu Saudara. Berhasil. Ya, biasa itu soal berhasil di dunia ini. Ya, tapi suatu saat itu kan bisa juga akan menjadi hilang dari hadapan orang-orang itu. Kemenangan itu. Ya, tetapi Bapak Ibu Saudara dikatakan, tapi kita di dalam semuanya ini
yaitu dalam kasih karunia Allah ini, kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Itu maksudnya. Jadi kemenangan kita adalah yang dikerjakan oleh Kristus Yesus, bukan yang kita kerjakan kemenangan kita. Kebanggaan kita, ya Bapak Ibu Saudara, adalah apa yang dilakukan oleh Kristus dalam kehidupan kita. Amin. Yang telah menyelamatkan kita. Dan segala halangan-halangan yang mungkin akan mempermalukan kita, upaya daripada orang-orang yang jahat yang ingin mempermalukan kita, Bapak Ibu Saudaraku, itu dikatakan akan disingkirkan oleh belas kasihan Tuhan. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan menjernihkan semuanya itu, sehingga ya Bapak Ibu Saudara, kita hidup di hadapannya menjadi orang-orang yang dipenuhi dengan damai sejahteranya, dan bahkan kita dilepaskan dari murka Allah yang akan datang. Tidak akan dipermalukan. Tapi kita semuanya di dalam Kristus Yesus beroleh sukacita dan damai sejahtera untuk memuliakan Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah dikatakan tidak ada kuasa-kuasa yang dikatakan di ayatnya yang ke-38, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang mana? Yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itulah, amin, itulah yang membela kita, membela hidup kita dari segala persoalan masalah apapun. Tuhan sudah membela kita di dalam kebenarannya. Amin. Kebenarannya lah yang sempurna di dalam hidup kita yang berlaku. Bukan kebenaran kita lagi, bukan kebenaran orang lain. Ya Bapak Ibu Saudara, sangat luar biasa. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kembali lagi kita diteguhkan oleh kebenaran firman-Nya. Mari bangkit terus semangat kita untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah, karena Allah menghendaki semua orang diselamatkan, dan orang-orang yang telah diselamatkan hadir kepada pengetahuan akan kebenaran untuk meneguhkan batin kita semuanya, memuliakan Dia. Berbuahlah hidup kita bagi kemuliaan Allah, dan Dialah sukacita dan damai sejahtera kita selama-lamanya. Puji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh luar biasa ya Tuhan. Firman-Mu meneguhkan lagi iman kami, meneguhkan hati kami bahwa Engkaulah yang membela hidup kami Tuhan, dan tidak akan ada satupun yang menjauhkan kami dari kasih Kristus yang terus mengikat dan yang terus memantapkan hidup kami berjalan di dalam terang kebenaran-Mu untuk menyaksikan kasih karunia Allah, menyaksikan keselamatan yang dikaruniakan dengan cuma-cuma kepada semua orang yang percaya. Dan itu adalah merupakan sukacita yang besar bagi kami dipercayakan menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang penuh dengan kesetiaan. Oleh karena kesetiaan Kristus, itulah yang menjadi andalan kami dan sukacita kami, kebanggaan kami adalah kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami sangat bersyukur pagi hari ini, semuanya ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Bapa, dan sukacita yang besar di dalam persekutuan kami, di dalam gereja Injil Karunia. Kami bersyukur ya Tuhan, kebenaran ini bergema disampaikan kepada semua orang. Terima kasih Bapa, terberkati semua orang yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Amin, amin. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan.